lagilah marifat. Kalau memang kau musuh-musuh kepada yang akhir tadi dengan sengaja rahasia, dengan pakaian yang selama-lamanya, itu baru bagus dan benar. Kalau kita biarkan sudah merajalela, nambah lagi beranak bercucu, mode yang lain. Beranak bercucu yang saya masuk ini, yang pertama daripada nako, yang keluarnya kaki semangko. Hati berbeda. Jangan kita biasakan macam itu. Nah, ya. Yang saya ceritakan bukan artinya yang goib-goib, bukan. Yang terbiasa. Yang terbiasa kita pakai setiap hari. Nah, jadi makanya, ya maksud saya ini bukan tidak tahu, mengerti sama sekali. Cuma itulah, ya, karena ditegur oleh Tuhan, gitu. Kau tuh perhati, kau ngewe. Kamu sendirilah kamu perhatikan. Apakah benar kamu itu? Apakah jujur atau tidak jujur? Jangan kau perhatikan orang lain. Maka dalam hal ini saya memang hal ini bertobat betul-betul. Tidak mau perhatikan orang lain setelah radio. Ya, setelah radio, nah kemana? Ya, kalau dia yakin dengan Tuhan, tuntut, jangan ngomong baik. Itu. Nah, jadi kalau kamu tuntut, baru kamu itu tahu. Ya, kadang kita betul-betul tidak berbohong. Ya. Yang dituntut itu adalah menyucikan hati dan sir, ya, menyucikan hati dan sir yang terlebih tinggi, yakni yang tidak berlumur dan berakhir. Nah itu ya, yang sir hati tadi bukan ada lumur-lumur dadamu, lumur-lumur tidak, ya. Nah itu yang kita tuntut itu. Lama kita nonton pada angiar yang berumur tadi sudah landa kenapa tidak? Ya. Nah, ini. Bahwa Allah Ta'ala terbit, Allah Ta'ala telah memahyukan, ya, mewahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam apa? Apabila ku nyatakan pada hati hambaku, maka tidak terdapat dalam hatinya dunia dan akhirat, maka aku penuhi daripada itu kasihku. Nah, ini yang namanya hal ini yang diajarkan kepada Nabi Allah Isa alaihissalam. Ya. Jadi apabila ku nyatakan pada hati ini hati baik dan benaran hambaku, terdapat dalam hatinya, tidak terdapat dalam hatinya itu dunia, akhirat, nah, dunia dan akhirat tidak terdapat dalam hatinya, ya, maka aku penuhi daripada itu kekasihku. Nah, artinya kamu tidak terdapat dalam hatimu itu ya sesuatu dunia dan akhirat. Nah itu, maka itulah yang aku dapat kasihkan. Jadi sesuai dalam tuntut kita bahwa hati yang terakhir itu adalah satu sudur, kedua kolak, yang ketiga ialah fuad, keempat laban, dan kelima tanggung. Hati ini artinya fuad itu sudah terbuka hati, fuad. Kemudian jangan terbuka baik hati kepada itu ialah tauhid. Sudah tauhid itu, tauhid itu arti mahabbah, kasih sayang. Kasih sayang Allah. Ini maksudnya hati sudah bersih, ya tidak lagi termasuk dunia, akhirat. Nah, itu maka itu ilaku kasihkan, itu kasihku.
Nah, ini anak kita tuntut. Ini bukan bacaan saja, itu kita tuntut dalam kehidupan kita ini, ya hidup yang di dunia. Ya. Adapun makrifat dan asror berarti rasio, maka didatangkan ainul aqaid, ya satu pandangan yang sebenarnya kepada orang yang mempunyai mata hati, ya. Nah, jadi memandang mata hati kita masing-masing, bukan kita memandang hati hati kita sendiri. Nah, itu maksudnya, ya. Jadi inilah dengan pandangan hakikat, hati pandangan yang sebenar-benarnya, pandangan kepada Allah SWT, ya. Ya memang sebenarnya Allah itulah yang memandang. Sekarang kamu rasakan sendiri. Yang maksudnya tadi pandangan Allah ini, ya terasa. Sekarang kita terasa apa? Yang sebenarnya, ya saya berikan tahu bahwa itu adalah Allah itu sendiri. Ya. Karena kenapa? Kita tidak ada. Kenapa kamu tahu? Kalau dalam hati itu maka tidak ada. Kenapa kamu tahu? Nah inilah maka diberikan oleh Allah itu rasa yang istilah kita tadi. Nah, terasa betul-betul. Oh ini, ya. Nah, yang rasa ini yang makanya kita supaya betul-betul kita rasa, bukan rasa-rasaan main. Karena kita tidak ada. Ya. Jadi inilah artinya Ahmad bin Rifai berkata, ma'rifat itu ada 3 perkara, yaitu hebat, malu, dan hidang. Jadi namanya kata Ahmad Rifai, ma'rifat itu 3 macam. Hebat, arti sesuatu kelebihan. Nah, yang kedua malu. Yang ketiga itu jinak. Arti jinak itu mantap selama jinak itu lain. Nah ini ya jinak, tahu enggak? Lama ayam jinak dan jauh dah. Ya ada. Dalam menjinak. Lama dikecil, nah masih belum. Ini saya masukkan ini, ya. Jadi oleh karena itu memang betul-betul yang saya sampaikan ini isi hati. Saya sampaikan betul-betul isi hati, ya. Ibarat istilahnya sudah betul-betul terasa terbagi. Saya berikan, ya. Nah jadi oleh karena itu janganlah kita main-main, yang kita artinya udah dalam permainan ini. Semoga betul-betul hati kita akan dapat. Yang masukkan itu, coba kan rasakan ya, mana rasa kamu itu umpamanya, rasa kamu itu, ya, lemah apa tidak lemah? Kamu tidak lemah sudah tinggalkan, ya. Ini saya masukkan, saya anjurkan atau betul. Yang saya sampaikan ini, ya bukan main-main, ya. La tabti'u minhul nawa, walakinnal istabti'u min nafsika wujudukal apa. Yang artinya jangan kau kata lamat pemberian Allah, jangan, ya. Kita kadang-kadang gajah tulang, ya. Apa buka jualan gajah laku, apa lambat mulai merengut itu. Ya. Jangan kau kata bahwa lambat pemberian Allah. Kata yang demikian itu adalah hawa nafsumu.
Kendaknya kamu terbuka aku. Kendaknya. Ya. Tetapi lambat itu, nah ini perhatikan. Lambat itu adalah engkau sedang berhadap kepada Allah ini. Kau lambat itu kau mendengar kepada Allah. Jangan menunggu. Jangan berutuh. Ya, itu sedang berhadap kepada Allah, menunjukkan ikhlasmu. Memenangkan berutuh tidak. Ikhlas tidak. Nah ini serta mendapat sidik dalam ubudiyah. Nah ini sidik itu berarti baik. Ubudiyah itu penyerahanmu sebagai ini hamba. Jadi yang tatkala itu berhadapan dengan Allah, hatinya pun tumbuh dan hati tumbuh itu adanya Allah SWT sendiri. Karena kita ada di Dia. Ya. Ujung dan hati hilang tadi ada di Dia, bukan hilang jauh, bukan hilang dengan tim bertabannya, itu ada di Allah. Itu ya. Nah, kalau sudah terasa macam itu, coba. Ini caranya, ya. Kalau memang itu kita sudah merasa kepada Allah, ingatlah kepada diri kita sendiri. Kalau berkata berarti Allah. Nah, itu saya masukkan ini. Kalau melihat berarti Allah. Kalau mendekati. Kalau kita berkata berarti Allah. Kalau hidup berarti Allah. Ini yang saya masukkan itu ya. Nah, jadi inilah artinya itu sekarang dikatakan artinya dengan sidik dan ubudiyah tadi ya. Nah itu ya. yakni jangan kau kata lambat tadi daripada hajat ketahui olehmu engkau jahat. Kalau kau kata lambat tadi engkau jahat ada karena terhadap itu ialah mencigrahkan itu pemberian ya. Bermula asrarul hak kategori ke hak Tuhan adalah di tempat yang suci, karena di tempat yang cemar itu kotoran atau tidak bisa datang. Cemar itu adalah itu perangai yang buruk ya. Cemar itu berarti satu kotor yang ada di kita merasa tadi lambat tadi itu arti cemar ya, kejahatannya. Maka adalah bagi hamba itu melazimkan kemudian hati penyerahan dan itu muraqabah. Berarti itu istilahnya muraqabah, mendekatkan diri ya. Jadi muraqabah ini artinya ini supaya kita terlatih ubudiyah dan muraqabah. Ubudiyah tadi hamba yang tak menyerah, yang sebenar-benar menyerah tadi. Nah itulah jadi kemudian ya dengan bersuara muraqabah. Itu tidak sama dengan kata dekat. Sebenarnya dekat maknono, tapi dekat mano ya. Nah arti dekat itu tadi saya ceritakan bahwa kapan kita dekat di mana? Nah, banyu itu di mana? Di luar atau di dalam? Itu. Ini arti ibadah. Artinya yang kelihatan ini tempat itu siapa? Ini yang sebenarnya. Yang tempat itu. Kamu sekarang artinya air, kamu tidak kelihatan. Ya. Yang bekerja, yang ada itu di luar. Itu di luar, inilah yang sebenar-benar itu dia. Nah, jadi kita sekarang ini yang berjalan, yang naik motor, yang naik mobil, itu yang dia. Motor itu dia, mobil itu dia, ya. Nah jadi makanya kita perhatikan.
Jangan merasa kita naik, bukan. Hati dia itu sendiri yang akan membawa kita. Sekarang sebagaimana itu hak. Ini adalah dibagi dua. Kata mu'alif, hukukun bil awqati yumkinu qada'uha, hukukul awqati la yumkinu panauha. Yang artinya segala hak itu segala waktu, artinya waktu maksudnya dapat mengkodoi apabila luput seperti sembahyang. Ya. Jadi katanya artinya setiap hak Tuhan itu ada terus. Kalau kamu tidak tahu, nama kau dibandingkannya, ini tidak jenguk sekarang ini. Mana? Nah kamu artinya kamu kodoi agar kita menjadi jangan lewat seperti orang yang tinggal sembahyang mengkodoi. Nah itu yang jadi hak tadi. Nah itu jadi hak itu hak Tuhan itu. Apabila kamu tidak tahu sekali ini kodoi lagi, tembusan. Nah itu ya. Nah, makanya sekarang ini memang sudah terhafal, ya, sudah dibukakan oleh Allah. Tinggal lagi kita tengok aku dah. Ya, jangan ngaku-ngaku ini. Itu, ya. Ya, jadi inilah. Ialah kita kodoi seperti sembahyang, seperti puasa, seperti zakat, tidak dapat dikodoi apabila berturut-turut segala ini hukum. Malah terus menerus, memanu ngodoi. Terus menerus, main itu liwa. Ya. Ngodoi sekali dua. Malah minggu-minggu, bulan-bulan, ya kapan lagi? Ngodok ya, ngotak iya. Jadi maka engkau berdiri akan kehendak Allah. Nah, jadi berdiri itu ada kehendak Allah yang awal. Maka mendahulukan pada awal waktu, maka takuti olehmu akan meninggalkan hingga luput. Nah, jangan niat, jangan kita ada sekali ini, dia sekali ini, kalau sekali lagi, jadi nah ini terus nambah terus, ya. Inilah hak Allah. Tapi kalau orang merasakan tidak merasakan yang dia hak Allah, dia tidak tahu tidak. Selalu tanah terus. Ya, nah ya. Apabila engkau berdiri akan hak Allah, ya, nah sekarang kau berdiri berarti kamu terletak di haknya Allah. Yang kedua, hendaklah muraqabah segala nafsumu. Nah ini, ya. Jadi kalau kau berdiri pada hak Allah, dan yang kedua, maka kamu itu hendaklah muraqabah. Nah segala nafsumu. Hati muraqabah tadi hati. Mereka diri apa mereka diri ya nak tahu, belum tahu mana mereka diri, mereka diri tahu, ya baru macam kita tonton umpamanya, nah supaya kita tahu, mereka tahu mana, minggal, dah dapat dah, nah akhirnya sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Berjumlah tahun. Nah, musuh bilangnya ini, ya. Jadi kata Abdul Abbas
radhiyallahu anhu, segala waktu hamba itu hamba. Ya, kalau waktu hamba itu artinya ialah apa namanya? Empat perkara. Apa? Pertama itu doa. Ini apa namanya? Satu doa. Kedua maksiat. Ya. Nah, macam ini. Jadi kalau hamba itu tadi yang berkata Ibnu Abbas, ini dari pembagian dia ada 4. 1 taat, kedua maksiat, ketiga nikmat, yang keempat itu balak. Dan bagi tiap-tiap waktu itu bagian ubudiyah tadi orang nyerah tadi yang dikehendaki hak Allah Ta'ala daripada itu dengan hukum rububiyah, hukum ketuhanan, ya. Nah, jadi yang namanya 4 bala ini ya apabila artinya kita tadi dalam waktu-waktu tadi tidak kita perhatikan, ya. Jadi kita termasuk di mana ini? Ya, apa doa, apa maksiat kita, ya. Apa kita nikmat, apa kita bala. Kalau arti di dalam waktu-waktu ini, kalau kamu tuntut dengan sungguh-sungguh, termasuk itu doa. Tetapi kalau kamu tidak tuntut, itu adalah maksiat. Jadi doa tadi lawannya itu maksiat, ya. Dan ketiga nikmat, yang keempat bala. Nah, ini macam-macam kamu ngerasa. Bukan saya menerka kamu bala lalu. Bukan, aku tidak tahu. Cuma aku mencoba menyobai. Ya. Nah, tapi kan ngerasa lebih. Maka barang siapa ada waktunya doa, maka jalannya memandang wujud kurnia Allah itulah yang sebenarnya. Nah, ya. Barang siapa waktunya itu doa, tempat dia memandang wujud kurnia Allah, itu namanya. Ya dikatakan doa tadi, berarti dia terpandang wujud Allah yang sebenarnya, ya. Barang siapa ada waktunya maksiat, maka jalan itu cepat berubah. Nah, kalau udah maksiat, kalau tahu ada, tahulah itu ada. Jadi barang siapa waktunya nikmat, maka jalannya syukur atau suka hati pada Allah SWT. Itu nikmat. Nah, ya nikmat arti nikmat yang bertemu dengan Allah. Menikmatnya banyak kita sudah tidak temui. Cuma dengan Allah tidak tahu mana namanya. Nikmat sudah. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat berduit, nikmat berjalan, sudah sama sekali. Tinggal lagi surga Allahnya mana. Ini ada kadang-kadang bertanya. Jadi mulia Tuhan itu baca dia kok. Cuma dengan Tuhan deh. Banyak dengan Tuhan. Tuhan dengan dia. Ya baca. Bagi kita di mana? Nah, wallahu. Lama kau tunjuknya, kita nyengok. Tidak tunjuk itu dah. Lewatlah itu. Ya. Nah, jadi kita ini membicarakan masalah kepada Allah itu bukan cerita, supaya betul-betul kita tahu. Tahu itu apa? Ya kadang-kadang kami sampaikan itu tidak berubah, tidak berbentuk. Aduh berubahnya itu. Lama dekat tidak baca kamu nengok. Nah cuman rupa ini bukan rupa
rupa di dunia dan hati di dunia ini nak ngomong aja mana iya bingung ngomongan di akhirat hati rupa di dunia ini arti kalau kamu itu sudah betul bertemu berarti ada rupanya sekarang kau nikmati sendiri ya mereka di rupa mana nak bertemu. Nah itu kan istilah temu kebiasaan. Mereka di rupa pasti kau udah bertemu. Orang karena saya tunjuk bahwa ini berupa, tapi rupanya itu kau temui dewe tahu. Kapan kau tahu, ngomong lagi dengan aku, mana betul ilmu apa namanya rupa ini. Amin. Ya. Jadi barang siapa hati ada pada waktunya itu bala, jalannya sobat dan redho pada kodoknya yang artinya redho itu redho kepada Allah Ta'ala. Nah sekarang redho memang kita ini ada sesuatu di dalam nafsu kita ini ada redho ya. Satu amaro, kedua rawama, ketiga mulhimah, keempat subriyah, yang kelima ini mutmainah, ya. Yang keenam itu redho. Nah, yang mardiyah tempatnya redho. Aduh, ya. Nah, jadi dalam hal ini berarti redho itu artinya tatkala kita sobar. Kita sobar. Ya. Kalau betul-betul sobar, ya apa namanya firman Allah. Innallaha ma'as sabirin. Artinya orang yang sobar itu menyertai Allah. Allah ada ya sabirin. Tersebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa dikurniai ia syukur, barang siapa ia dicoba maka ia sobar, barang siapa ia niaya maka mengampuni, dan barang siapa menganiaya maka tobat itu yang aniaya menganiaya maka tobat itu. Dan dikatakan itu tobat layak. Kalau dia misalnya berbuat menganiaya, bertobat. Ya. Hati bertobat ini yang maksudnya ini tidak lagi satu niat sedikit pun nak ngulanginya kejahatan itu. Ya. Kalau tidak namanya nak ngulangi, nah itu namanya bertobat. Kalau ngulangi tidak tobat. Tapi kadang-kadang yang dalam tobat tak pernah. Ya, yang dalam maka lemah bukannya tobat, ngulang lagi. Ya. Nah ini makanya kepada Allah SWT ini dalam arti kata bahwa inilah artinya tuntutan kita betul-betul itu ada tahu. Rasulullah SAW maka mereka bertanya, siapa ya Rasulullah? Mereka itu, maka sabda Rasulullah itu orang yang sentosa dan dapat petunjuk. Artinya mereka ini sentosa di dalam akhirat dan dapat petunjuk itu dalam dunia. Nah, itu dalam dunia apa petunjuk? Di akhirat itu ialah, nah itu dapat petunjuk, ya. Nah, jadi dalam dunia itu dapat petunjuk, maka arti orang di akhirat itu sentosa. Sentosa itu pengertian itu sempurna. Ya,
sempurna yang betul-betul sudah ketahui kepada Allah SWT ya. Izmamin waqti yuridul illa wallahu alaika fihi hakun jadid wa amratun akid, yang artinya karena tidak waktu yang datang jikalau ada ia satu nafsu sekalipun, melainkan ada bagi Allah Ta'ala atasmu dalam hak yang baru, yaitu syukur akan dia, dan hak itu dan atas keluar itu nafsu pekerjanya yang aman diketakuti, yang diwajibkan akan dia oleh waktu segala hukum, yaitu syukur ya akan dia ya. Jadi maksudnya arti kata daripada hadis Nabi tadi bahwa saya setiap waktu itu ada satu, yaitu nafsu sekalipun, melainkan ada bagi Allah Ta'ala. Jadi inilah yang saya mau tadi. Jadi nafsu yang ada kita diperlakukan ini ya bukan nafsu itu, dia dilakukan, diteruskan oleh Allah. Dalam arti kejahatan itu nafsu, kapan diteruskan oleh Allah kan kita rugi ya, dapat kejahatan terus. Nah, padahal tadi yang melawan dengan artinya firman hadis qudsi bahwa ma'asabaka hasanatin faminallah wa ma'asabaka sayyi'atin faminatin. Apabila mengenai kepada kebaikan itu adalah dari Allah. Ini masalah hasanatin ini. Hasanatin itu mengenai masalah itu hati. Banyak dengan bahasa, ada yang khair, ada yang thayyib, itu di luar. Ya. Kalau hasanatin itu ya sama mana dengan khair dengan baik. Nah, tetapi gawi itu di luar. Di luar namanya itu baik atau thayyib, baik ya di luar. Kalau hasanatin, nah, ini taruh sama baik, cuma lain istilah. Silakan, coba kira. Menurut kita baik ini, ya, ini namanya syariat. Di balik ada jahat, baik itu ada jahat. Ya, syariat ini. Jadi syariatnya ini seperti contoh. Kita memberi, kita artinya itu menolong, ya. Nah, ini kan di luar. Nah, karena yang itu baik itu ada timbangan buruk. Mana buruknya? Hati kamu bagaimana? Kamu memberi bagaimana hati kamu? Ah, itu, ya. Yang menentukan hati ini. Kamu memberi, kamu menolong itu apa? Kadang-kadang kepengen, aku udah lemah, wah ya sama dia. Aku datang dari rumah muda, kenyung, dari rumah kenyung. Itu apa itu? Nah ini. Lain dari hasanatin tadi. Kalau dia berbuat, nah itu yang sebenarnya. Dekati sesat-sesat. Aku dalam mak-mak ya. Tidak itu aku dalam lah. Nah, itu inilah maksudnya dalam perjalanan hati yang ngatur dharma. Ya kamu ambil juga. Cuman aku yang dharma dia kan dia ngomong dah ngejuk dah. Ya. Oleh karena dia ngomong ngejuk, tapi aku dharma Nah, itu yang thayyib ataupun khair. Nah, itu kalau hasanatin tadi itu masabaka hasanatin. Nah, itu maksudnya nanti
Jadi oleh karena itu jangan secara ya, nah ini. Pakaipa nakdo bihi hakun ala ghairihi wa anta lam takdohan hakullahu bihi. Bagaimana engkau membayarnya selain daripada hak Allah? Bagaimana engkau membayarnya selain dari hak Allah, daripada nafsu syahwat? Ya. Kau mau membayar kalau memang artinya daripada hak Allah dengan nafsu. Ya, nah ini. Berlakulah atasnya hukum adalah engkau tidak membayar Allah itu, yaitu mendirikan hak ubudiyah. Nah, jadi maksud ini kalau memang sebenarnya kepada itu yang memberi tadi ya, memberi itu nafsu ya, jadi itu pada hukum. Kadang-kadang itu ya minta jengokan, minta jengokan ini pembangunan saya 200 ya, dia ngomong baik ada yang paling dikit taruhlah 10 dibanding 200 tadi ya. Ada mulu takatun jangan disebut, aduh ngapu itu ialah hamba yang tidak menamu ya. Iya badannya kan macam itu kan. Hamba yang tidak menamu. Ya, inilah maksud aku ini. Tapi di sini baik. Dan Allah akan memudahkan dengan rezekinya. Amin.